Hai Nir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Senang sekali pada hari ini aku bisa menyapa kalian semua melalui video aku yang terbaru, teman-teman. Kayaknya memang sudah lama banget ya aku nggak buat video, dan hari ini aku akan mereview sebuah tas. Lebih tepatnya sih sebenarnya wears and tears dari tas ini ya, karena tas ini sudah pernah aku review beberapa tahun lalu, tapi yang hari ini akan aku review walaupun sama brandnya, sama jenis tasnya, tapi berbeda detailnya. So kalau kalian penasaran detail dari tas yang akan aku review hari ini, jangan kemana-mana, keep watching and I hope you did enjoy this video. Kalian sudah pasti tahu ya, tas yang aku pegang ini tuh brand dari Michael Kors, namanya Michael Kors Manhattan, tapi dengan jenis yang berbeda dari Manhattan yang pernah aku punya. Kalau dulu kalian pernah ingat, mungkin kalian bisa cek video aku, itu aku pernah punya Manhattan yang warnanya soft pink, yang full leather, terus di bagian pinggirannya ada stud besinya gitu. Nah yang aku pegang sekarang ini menggunakan pattern leather, warnanya tembaga, tapi kalau di tagnya mereka sebut ini warnanya mocha, teman-teman. Dan ini memang agak sedikit berbeda ya dari segi jenis kulit. Kalau yang lalu aku pernah review itu jenis kulitnya dia tidak mengkilap, kalau ini tuh mengkilap atau pattern lah, kita sebutnya pattern leather jenis seperti ini ya. Memang kalau ditulis di tagnya ini adalah warnanya mocha, tapi bisa aku bilang ini warnanya itu tembaga sih, kayak tembaga. Warnanya itu cantik ya sebenarnya, jadi dia nggak terlalu yang ngejreng banget gitu ya, nggak kayak kelihatan kayak sedikit lebay atau norak, itu enggak sih sama sekali. Aku suka ini kayak warna coklat tapi dia dengan pattern leather, jadi kayak lebih mengkilap aja. Tasnya juga ringan banget, berbeda sama Manhattan yang pernah aku punya. Ini tuh kayak lebih ringan lagi teman-teman, terus dia nggak ada studnya, jadi kayak lebih simple aja ngelihatnya. Dan strapnya juga berbeda ya, kalau ini menggunakan canvas strap gini yang ada logo MK-nya, lebar, pre-adjustable, bisa removable teman-teman, dan ini panjang pendeknya bisa disesuaikan sampai semaksimal mungkin seperti ini. Yang membuat aku jadi suka sama tas ini, lebih suka lagi dibanding Manhattan yang pernah aku punya ya, karena salah satu adalah tasnya ini kayak lebih ringan, dan strapnya ini dia menggunakan strap canvas yang lebar, jadi kayak nyaman banget sih dipakai. Ukurannya kalau nggak salah masih sama ya, itu sekitar 22 cm untuk lebarnya, tingginya tuh sekitar 17 cm, terus kedalamannya nih, kedalaman tasnya ini tuh sekitar 10 cm. Tasnya memang bukan tas yang besar, bisa dibilang ini jenis tas yang small, tapi muatan di dalamnya itu cukup banyak, cukup roomy gitu, dan kalaupun mau diisi full pun nggak masalah. Karena ini pertama tasnya ringan, yang kedua strapnya lebar, jadi nyaman banget dipakai. Kalau waktu itu memang aku prelovin ya Manhattan aku yang lama itu, karena seiring waktu aku ngerasa tas itu tuh terlalu bisa dibilang, aku sih nggak masalah sama warnanya teman-teman, karena secara personal aku suka warna pink, apalagi itu pinknya tuh cakep ya, muda gitu. Tapi lama-lama aku tuh ngelihat kayak banyak studnya itu, ngerasa kayak terlalu edgy nggak sih gitu. Aku ngerasanya ya teman-teman, kayak terlalu edgy atau terlalu trendy gitu. Sementara basically tas Manhattan ini kan sebenarnya tas klasik ya, modelnya tuh kan kayak old school gitu, klasik lah gitu, dipakai itu kayak bakal bisa dipakai lama lah tas-tas model kayak gini. Jadi aku ngerasa waktu itu mungkin aku pengen cari Manhattan yang lebih kalem lagi tanpa stud. Tapi saat aku beli Manhattan tuh memang rata-rata mereka ada studnya gitu, dan pada akhirnya aku menemukan Manhattan yang baru seperti ini gitu ya, yang strapnya malah lebih lebar, kanvas, terus dia lebih ringan walaupun dia jenis kulitnya tuh pattern leather atau mengkilap. Tapi aku suka sih, dan dia tuh ringan banget, dan ini tuh jadinya aku ngerasa kayak ini jauh lebih nyaman dipakai dibanding Manhattan aku yang terdahulu, yang pink itu ya teman-teman ya. Untuk detailnya sebenarnya secara keseluruhan look dari tas ini tuh masih sama, jadi memang dia kayak modelnya seperti ini aja. Memang dia ada kayak bisa di adjust gini ya, panjang pendeknya, tapi aku nggak tahu ini beneran bisa atau cuman aksesorisnya aja. Tapi ya aku sudah dari sananya sudah gini, jadi aku nggak rubah-rubah teman-teman. Ada top handle-nya yang lumayan besar juga, strapnya seperti aku bilang tadi ya teman-teman ya, bisa di adjust juga. Dan mungkin ya kalau aku lihat sih, kalau yang Manhattan yang lama itu kan aku beli memang di butik ya, karena Manhattan itu sebenarnya koleksi butik dari Michael Kors, bukan koleksi outlet ya. Cuman Manhattan yang ini aku nggak tahu, kayaknya sih ini udah masuk outlet gitu mungkin ya teman-teman ya. Untuk Manhattan yang pattern leather ini mungkin dia sudah masuk di
koleksi outlet mungkin ya teman-teman. Untuk belakangnya itu masih sama ya, jadi kayak polos aja, dia di sudut-sudutnya dia ada besinya seperti ini. Jadi menurut aku ini kayak lebih secure aja, lebih aman aja gitu. Kalau untuk patent leather sendiri, aku baru pertama kali ini punya patent leather dari Michael Kors, jadi aku nggak tahu ketahanannya seperti apa. So far sih aku pakai ini fine-fine aja, tapi aku nggak tahu apakah dia gampang kelupas nantinya, apa gampang kikis, aku juga kurang paham. Tapi kayaknya kalau dirawat dengan baik, mudah-mudahan ini akan tidak jadi masalah ya gitu, akan sama awetnya sama jenis leather yang biasa ya teman-teman. Untuk kunciannya masih sama, jadi dia ada seperti ini nih, kalau kalian lihat ada tulisan Michael Kors-nya. Warna hardware-nya gold ya, bener-bener gold, bukan rustic gold ya, bener-bener kayak shiny gold gitu ya teman-teman ya. Bukaannya sama seperti ini ya, mudah banget, tinggal ditarik seperti ini. Dalamnya dia kulit biasa, bukan patent leather ya, bisa dilihat nih kulit biasa. Warnanya itu coklat yang gelap banget gitu ya. Kalau di kamera mungkin kelihatan kayak agak marun, tapi aslinya dia kayak coklat pekat gitu teman-teman. Bagian dalamnya ini masih sama ya, seingat aku masih sama dengan Manhattan sebelumnya. Dia ada satu slip pocket di bagian depan, dan ini tuh cukup untuk naruh handphone aku. Kayaknya handphone yang kayak lumayan besar ini muat gitu ya. Pro Max aku nggak tahu sih, tapi kayaknya kalau yang 5-6 inch kayaknya masuk deh, karena handphone aku tuh yang aku pakai sekarang lagi ngerekam itu tuh lumayan besar gitu ya teman-teman. Jadi ini masuk lebar, terus bagian dalamnya ngeplong aja kayak gini. Ada satu zip pocket, terus ada satu slip pocket. Bagian dalamnya Michael Kors masih sama sih sebenarnya, nggak ada perubahan ya. Dia menggunakan polyester logo, jadi ada tulisan Michael Kors polyester. Bahannya seperti ini teman-teman, kayak bahan satin ya, tapi disebutnya sih kayaknya polyester gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi dia sesimpel ini aja teman-teman. Jadi bagian dalamnya plong, ada saku di depan yang bisa dinaruh handphone gitu. Terus udah seperti ini aja. Tas ini tuh menurut aku enak banget sih untuk dipakai daily, kayak praktis aja gitu. Untuk dipakai jalan-jalan juga menurut aku ini masih oke banget sih. Terutama sekarang ya dengan strapnya yang lebar, logo strap seperti ini tuh kayak enak banget dipakai. Ini aku udah pakai beberapa kali jalan-jalan sama teman-teman aku, ini nyaman banget ya. Jadi menurut aku Manhattan ini memang secara look aku memang dari dulu suka banget. Jadi ketika aku jual Manhattan aku yang lama, aku tuh sebenarnya mau cari Manhattan yang mungkin warna beda gitu ya, tapi nggak ketemu gitu. Sampai akhirnya aku ketemu yang ini, dan ini aku bener-bener kayak ngerasa akhirnya aku menemukan Manhattan yang sesuai sama mau aku. Karena secara model Manhattan itu favorit aku sih dari Michael Kors ya. Sejauh ini yang paling berkesan, yang paling aku ngerasa aku suka banget sama modelnya adalah si Manhattan ini ya, kalau dari Michael Kors teman-teman. Gak kerasa sampai juga kita di penghujung video. Jadi kesimpulannya bisa aku bilang bahwa selama aku pakai Michael Kors Manhattan ini, aku ngerasa aku lebih banyak pro-nya sih dibanding kontranya gitu ya. Jadi hampir nggak ada kontra sih, karena tas ini memang sesimpel itu ya. Kalau kalian bisa lihat langsung lah, looknya itu simple aja gitu. Terus ditambah strapnya yang lebar. Mungkin tas ini tuh berkesan terlalu casual ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian copot, terus kalian ganti sama strap yang mungkin leather biasa gitu ya. Atau kalau mau dipakai ke acara yang kayak semi formal, kalian bisa jadiin top handle aja seperti ini juga mungkin bagus. Tapi aku pribadi sih ngerasa kayak tas ini sih memang casual look aja gitu ya. Atau kalian pengen ke acara-acara yang semi formal, yang siang hari gitu ya, kayak pesta garden party atau apa yang kesannya kayak nggak terlalu formal banget, ini juga sih sebenarnya masih bisa ya, karena memang kan warnanya ini kayak kelihatan mewah gitu warnanya teman-teman. Tapi aku lebih cenderung pakai tas ini untuk daily sih, karena ini tuh model tas yang simple aja gitu, yang nyaman dipakai. Terus juga tas cemplang-cemplung lah ya, karena dalamnya juga nggak terlalu banyak detail, jadi bisa muat banyak. Kesimpulannya sih itu ya untuk Manhattan. Mungkin kalau kalian lagi cari tas yang simple, yang enak untuk dipakai, mungkin Manhattan yang model sekarang ini bisa jadi pilihan kalian, karena memang aku jamin sih ini tuh kayak enak banget dipakai, nyaman banget dipakai teman-teman. Karena aku udah pernah punya Manhattan sebelumnya, dan aku compare sama Manhattan yang ini tuh kayak aku lebih suka sama Manhattan yang pattern leather ini. Kalau aku lihat sih
ada beberapa warna ya sebenarnya. Jadi kayak ada silver, ada rose gold, ada si mocha atau tembaga ini, dan ada hitam. Cuman memang aku dapetnya si mocha ini. Kalian bisa lihat lah di beberapa online, aku pernah lihat ada yang jual si MK Manhattan Patent Leather ini. Ada yang warnanya hitam, ada yang silver, ada yang mocha juga atau rose gold. Aku nggak terlalu ingat. Terus ada red ya, warna merah gitu ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja sama selera kalian warnanya. Tapi aku cuman pengen tahu kalau si Manhattan ini nyaman banget ya dipakai, dan looknya juga dia kayak santai gitu teman-teman. So semoga apa yang aku sampaikan hari ini sedikit banyak bisa menghibur teman-teman semua, dan bisa juga menjadi inspirasi kalau kalian kebetulan lagi cari tas yang sesuai gitu ya, dan mungkin cocok dengan referensi aku hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video aku sampai akhir teman-teman. Keep healthy and see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.